Ya. Baik, kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Quran nanti kita terakhirkan ya. Biar teorinya kita paham, nanti pas praktek enak gitu. Daripada praktek dulu kemudian teori, jadi kita teori dulu kemudian praktek insyaallah. Silakan dibuka halaman berapa di situ ya? Saya beda sudah. Ya, 95 ya. Jadi materi kita itu terdiri dari satu huruf hijaiyah dulu ya. Kita di awal materi membahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada di 3 tempat. 1 ada di tenggorokan, 2 di lidah, 3 di bibir. Di tenggorokan ada 6, di bibir ada 4, di lidah ada berapa di lidah? Di lidah ada 3? 18. 18 tambah 6 tambah 4, 2, 8. Nah itu huruf-huruf hijaiyah semuanya. Kemudian huruf hijaiyah yang letak di tenggorokan itu skemanya, posisinya ya di makhraj huruf itu untuk tenggorokan dibagi 3. Tenggorokan pangkal, tenggorokan tengah, tenggorokan ujung. Nah, tenggorokan pangkal ada 2, A dengan H. Tenggorokan tengah ada 2, A dengan H. Tenggorokan ujung ada 2, Gho dengan Kho. Kemudian masuk ke lidah. Lidah kita bagi 3 juga. Lidah pangkal, lidah tengah, lidah ujung. Lidah pangkal ada 2 huruf, yaitu Qaf dengan Kaf, Qoka. Lidah tengah, bagian tengah ada Ja, Sya, Ya. Nah, lidah ada tambahan pinggir. Pinggirnya adalah Do. Kemudian ujung lidah, ini huruf yang paling banyak ya di lidah. Ujung lidah pertama lurus nempel ke ujung gigi seri atas. Sa, Za, Zo. Nempel ke tempat tumbuh giginya. Ta, Da, To. Nempel ke gusi atas sedikit. La, Na, Ro. Nempel ke gigi bawah. Za, Sa, So. Bibir terbagi 2. Ada yang menggunakan 2 bibir, ada yang 1 bibir. Yang 2 bibir dibagi 2. Ada yang 2 bibir yang dirapatkan, Ba, Ma. Ada bibirnya tidak rapat, Wa, dimonyongkan. Ada 1 bibir. Bibir ma yang dipakai, bibir bawah ditempelkan ke gigi seri atas. Tapi yang bawah bagian mana? Luar apa dalam? Bagian dalam. Bunyinya atau hurufnya Fa. Itu untuk makhraj. Kemudian dari huruf hijaiyah yang sudah kita petakan di skema itu, kalau kita perhatikan hurufnya terbagi 2. Ada yang bunyinya A, ada yang bunyinya O, tuh kan. A, Ha, A, Ha, terusnya Wo, Kho, berarti O dia. O, Ka, ada O, ada A tuh. Ja, Sya, Ya, A semua. Do, bunyinya O tuh. Sa, Za, Zo, ya kan. Tada, To. Lana, Ro, Za, Sa, So. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa huruf hijaiyah terbagi menjadi 2. Ada yang bunyinya A, ada yang bunyinya O. Yang bunyinya A saat dikasih harokat fathah disebut dengan huruf tipis. Sedangkan yang bunyi O disebut dengan huruf tebal. Jadi tebal itu bunyinya O, kalau tipis bunyinya A. Kemudian huruf tipis itu bagaimana cara bacanya? Apakah ada pengaruh di bibir? Ternyata ada. Nah, untuk huruf tipis yang bunyi A itu, bibir kita agak tarik sedikit. Di situ disebut istilahnya datar ya. Datar. Berarti kalau begini nih biasa nih belum datar nih. Kalau datar tarik ini. Ya. Kalau ini kan ke atas nih. A ini ke atas. Kalau bahasa kitanya mangap ya. A gitu, mangap. Nah ini A-nya itu ke samping. Nah gini. Bukan A ke atas tapi A ke sini, A-nya itu. Disebut dengan istilahnya datar.
Nah, huruf-huruf yang bunyi A, cara bacanya begitu. Jadi mulutnya bukan biasa aja. Khawatir nanti saat dipadukan antara bunyi A dengan bunyi O, sedangkan bibirnya itu enggak berbeda, sama aja gitu. Nanti bunyinya Allah. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi O. Padahal lafaz Allah itu sebelumnya bukan huruf O, tapi huruf A. Hamzah kan? Hamzah wasol. Hamzah wasol bunyi A apa O? Kalau dikasih harokat Hamzah A, dia tipis, berarti bacanya A. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, O, Allahu Akbar. Bukan gitu. Ini khawatir kalau nggak ditarik nanti ke bawah ke situ. Kayak na, to, ko. Kalau nggak ditarik, khawatir terbaca no, to, ko gitu. Basato nanti basoto, begitu dia. Makanya kita harus bedakan antara huruf tipis dengan tebal dengan cara tadi bentuk mulutnya. Untuk yang bunyi A datar, untuk yang bunyi O biasa saja. Huruf yang huruf O ini atau huruf tebal, dia mulutnya tidak dimonyongkan. Sebagian orang ada yang memonyongkan mulut, umpamanya ini so, ya kan, do, to, zo, o umpamanya. Nah ternyata huruf hijaiyah yang bunyinya O yang disebut dengan huruf tebal itu, dia tidak berubah mulutnya, biasa aja. Mulutnya biasa, kemudian kita arahkan suaranya ke atas. So, do, to, zo. Jadi tidak perlu gitu. Ada saatnya mulut kita dimonyongkan. Kapan? Saat kita membaca huruf waw. Seperti walladzina, wa, ya kan? Monyong dulu. Wi, wa, alladzi, yu, was, wisu. Dimonyongkan tuh. Dengan dhammah, iyyaka na'budu, dimonyongkan. Kenapa harus monyong? Biar bunyi u-nya terbaca u. Karena kalau kita bilang u, kemudian mulut kitanya enggak kita monyongkan, terkadang masuk ke o, ya kan? Ta'lamun, harus bunyinya u, ini ta'lamun, mon. Jadi enggak enak, jadi enggak 100% terdengar u. Nah itu. Makanya untuk mulut ini perlu kita rubah-rubah ya. Kita perhatikan bunyi huruf A datar sedikit, bunyi huruf O biasa aja mulutnya. Ada dhammah dimonyongkan u, ada waw dimonyongkan wa, bagian. Jadi pindah-pindah saat kita tilawah untuk mulutnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke tanda baca. Tanda baca itu kemarin yang kita pelajari ada berapa? Ada yang namanya harokat, ada yang namanya sukun, ada yang namanya tanwin, ada yang namanya tasydid. Bagaimana cara membaca huruf saat dia berharokat? Apa itu harokat? Harokat ada berapa? Ada 3. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah itu bahasa kitanya jabar. Kalau kasroh, jet. Kalau dhammah, pes, gitu ya. Kalau di Sunda. Tapi nggak tahu di Jawa apa ya istilahnya ya? Sama, nggak sama. Berarti gurunya sama ini dari zaman dulu ya. Iya. Hah? Sumatera gitu. Oh, di atas, di bawah, di depan. Oh, masya Allah. Iya, beda-beda istilahnya ya. Beda istilahnya. Dia sebenarnya menerjemahkan fathah sebenarnya makan. Cuma membahasakan ke bahasa daerahnya itu beda-beda. Nah, tapi kita perlu juga tahu istilah Arabnya kan. Jadi fathah, bukan fatah, bukan fatah, patah, bukan. Fathah. Jadi kalimat fatahah, fatahah artinya membuka, mulutnya dibuka. Kemudian kasroh, kasroh itu artinya turun, turun artinya. Karena kita bunyi i kan, maka udaranya turun. Kemudian juga dhammah, dhammah itu katanya dhammus syafatain. Jadi dua apa nih? Dua bibir disatuin. Makanya dia kalau bahasa Jawanya mencucu tah namanya. Iya, mencucu. Mencucu. Mencucu apa? Mecucu. Mencucu. Mecucu. Kalau bahasa Sundanya
Monyong tah. Ya. Kalau monyong bahasa Indonesia, ya monyong aja ya samanya. Manyun. Iya. Iya. Manyun mah bukan hanya bibir, wajahnya nggak enak. Iya, lagi. Iya. Intinya monyong gitu ya. Kemudian setelah itu, nah fathah itu kan a, i, u. Nah tadi prakteknya itu a, tergantung hurufnya nih. Kalau a-nya huruf tipis berarti tarik. Kalau fathahnya huruf tipis berarti tarik. Kalau fathahnya huruf tebal berarti biasa aja. So, do, to, biasa aja. Ko, do. Kalau fathahnya huruf tebal. Kalau kasrohnya huruf tipis gimana? Datarkan kan? Datarkan. Umpamanya sa, si. Sa, si. Datar. Tapi kalau huruf tebal, kan awalnya dia biasa kan? So, si. Nggak ditarik. Tapi ini sa, si. Ini biasa aja mulutnya nih. So, si. Do, di. To, ti. Ini kan ta, ti. Ditarik dikit. Ta, ti. Ini to, ti. Biasa mulutnya. Itu bedanya di situ. Kemudian untuk dhammah semuanya sama. Du. Untuk yang tebal. Yang tipis juga sama, su juga monyong. Jadi untuk dhammah ini semuanya mulutnya dimonyongkan. Monyong. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke sukun, bisa harokat sukun. Sukun itu apa? Kalau bahasa kitanya mati biasanya kan, nun mati, nun sukun, artinya mati dia. Nah, cara membaca sukun ini, jadi huruf saat dia sukun, hurufnya saat sukun. Kalau sukun bisa terbaca nggak tanpa ada harokat sebelumnya? Bisa nggak? Nun sukun bisa dibaca? Nggak bisa kita kan. Kalau bahasa Indonesia sih an bisa, juga bisa ya, bisa. Tapi kalau Arab dia dimulai dari huruf hidup. Jadi bahasa Arab itu memulai kalimat itu dari huruf hidup. Tidak ada dari huruf mati. Nggak ada. Kalau kita kan be, ya kan an, as, bisa kita ma'at katanya, bisa. Tapi kalau huruf Arab dia tidak bisa, harus ada harokat sebelumnya, bisa fathah, bisa kasar, bisa dhammah. Nah saat huruf itu sedang sukun, maka ada dua kemungkinan saja yang terjadi. Yang pertama, udaranya mengalir tuh, suaranya mengalir. Ada yang suaranya mengalir, yang kedua suaranya enggak mengalir. Contohnya nih, yang tidak mengalir kemarin berapa hurufnya? 7 atau 8? Yang tidak mengalir 8. Ba, ju, di, to, ko, a, ta, ka. Tambah 3, 8. Nah huruf-huruf ini yang baju di toko ini ba, ju berarti ba dengan jim. Di toko dal, to dengan kof. Ataka, hamzah, ta dengan kaf. Ini huruf-huruf ini kalau dia sedang sukun, maka bisa dipastikan suaranya tidak bisa dialirkan. Contohnya dal, ba dulu ya, ba. Coba sama-sama ab. Coba dialirkan, bisa ngalir nggak? Ab. Ngunci dia ininya nih, ngunci, nggak ada keluar. Beda dengan sin coba, as. Ada tuh kan, mengalir dia. Tapi kalau ba, ab, nggak bisa. Coba dal, sama-sama ad. Dialirkan bisa? Ad, nggak bisa. Kemudian baju di baju, jim coba, aj, nggak bisa juga. To coba, ab, nggak bisa. Kof, ak, nggak bisa. Jadi baju di toko ini dia tidak bisa mengalir. Sehingga karena tidak bisa mengalir, solusinya diapain? Dipantulkan. Jadi cara bacanya, kalau ba, ab, kalau jim, aja, kalau dal, ada, kalau to, ato, kalau kof, ako. Ini harus. Jadi qul huwallahu ahad. Salah kalau nggak ada pantulan, harus dipantulkan. Qul huwallahu ahad, ya kan? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qaf, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi huruf-huruf yang baju di toko ini dia wajib dipantulkan.
Kalau kita bacanya tidak ada pantul di 5 huruf itu, maka bacaannya salah secara tajwid. Sekalipun secara makna nggak ngaruh sebenarnya kan, tapi dia salah. Ada lahan masuk ke lahan khafi. Ya, dia tidak merubah arti. Antara ahad dengan ahad artinya sama. Ya, nggak ngerubah arti gitu. Tapi dia secara tajwid salah. Ya, kalau ada orang baca Al-Quran, huruf qalqalah tidak diqalqalahkan, bacaannya salah. Kemudian yang mengalir berarti sisanya. Kalau tadi yang tidak mengalir ada baru 5 ya. Ataka ya, a. Coba sekarang a dulu, sama-sama. A. Coba didorong ke depan, suruh ngalir, bisa nggak dia? A, nggak bisa kan? Kalau kaf, ak, nggak bisa juga. Ta juga, at, susah. Nah sehingga 3 huruf ini juga harus dikasih solusi. Hanya saja untuk hamzah, dia solusinya mudah untuk melepasnya. Jadi hamzah itu jangan dialirkan. Kalau hamzah dialirkan masuk ke ain, nanti a mengalir. Tidak juga dipantulkan a. Nah, jangan tuh. Minun, jangan. Cukup minun, di tengah-tengah aja dia mah. Minun, masuk mengalir tidak. Balik lagi juga tidak. Itu untuk hamzah. Kemudian tak dengan kaf, sekalipun dari sisi suara tidak mengalir dia, tapi ada udara yang mengalir setelahnya. Jadi at, jadi harus ada yang keluar tuh. Ak, harus ada yang keluar. 2 huruf ini kalau tidak digituin bacaannya salah. Contohnya tabat yada, harusnya tabat, gitu kan? Nah begitu harus ada. Allahu akbar, gitu. Alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Harus ada itu. Kalau alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, enggak ada k-nya itu. Nah, itu secara tajwid bacaannya salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti kaedahnya. Ya, sifatnya ada namanya hams. Nah, sisanya mengalir. Kalau mengalir kayak air mengalir. Mengalir itu ke depan apa ke belakang? Dia kalau mengalir balik lagi apa enggak? Enggak. Kalau balik lagi namanya mantul kan? Nah, ini terus lurus saja ke sana. Jadi saat membaca sin umpamanya, as, sudah ke sana aja tuh. Jangan dibaca as, salah. Kemudian yang mengalir apa lagi? Lam, al, mengalir. Jangan al. Kalau ada balik lagi berarti dia mantul. Kalau mantul salah. Karena yang mantul itu yang tadi aja, sisanya harus terus mengalir ke depan. Nah, gimana caranya? Nah, banyak orang yang mungkin secara hukum dia tahu lam itu hurufnya tidak mantul. Yang mantul mau jadi toko, ya. Akan tapi pas di prakteknya mungkin saja terdengar le sekalipun kecil. Alhamdu itu salah. Harusnya alhamdu. Jadi lamnya nggak balik lagi. Gimana caranya? Jangan dilepas di sana aja. Al-ha langsung. Jangan langsung dilepas. Nanti bunyi itu dia tuh. Sama dengan an'amta. An'amta nun juga kan nggak masuknya mengalir kan? Nun mim mengalir. Ada kalimat an'amta. Nunnya tidak boleh ane. Ame nggak boleh. Gimana caranya? Lidah kitanya di situ aja. An masuk ke ain. Am masuk ke ta. An'amta. Tidak boleh an'amta. Nah itu biasanya bunyi pantulan itu gara-gara dilepas tuh, lidahnya dilepas. Nah semuanya begitu, semuanya seperti itu untuk huruf-huruf yang mengalir. Dan yang mengalir lebih banyak dari yang tidak mengalir. Itu saat sukun. Kemudian cara baca tanwin ya. Tanwin ya. Kalau tanwin itu ada berapa? 3. An, in, un. Untuk yang an namanya
Tadi kalau yang fathahnya satu, fathah. Kalau dua, fathahnya tuh, dua kan begitu ya. Fathah tain. Dikasih kalimat tain. Fathah tain. Awal kasroh tuh. Kalau kasrohnya satu, cuma kasroh doang. Kalau kasrohnya dua, ada tainnya. Kasroh tain. Dhammah hanya satu saja. Kalau dhammahnya dua, dhammah tain. Hanya saja dalam Al-Quran, dhammah tain itu kalau sesuai dengan namanya harusnya kan dhammahnya dua, dhammah. Tapi kan dikasih alis kadang kan ya, dhammah dikasih alis tuh. Nah, untuk di Quran ini ada perbedaan. Cuma saya lupa itu untuk yang dhammah dengan dhammah, apakah untuk ikhfa atau yang lain lah, lupa saya perlu. Ada di sini. Kita sedang di mana? Buku sedang di mana di situ? Di cara membaca apa? Nunati. Nah, ke sebelah kiri ke contoh itu lihat di iklab. Di iklab pas tanwin di kolom kedua. Baris ketiga. Ada kalimat yauma idin. Ketemu enggak? Yauma idin apa tuh? Basirah. Taknya ada dua dhammah kan? Di kalimat basiratun, lihat tanwinnya apa itu? Double, berarti dhammatain. Tapi lihat di latihan ikhfa sebelumnya. Di kolom pertama baris kedua. Apa isinya di situ? Karimun. Karimun pakai apa itu? Atau di satu kata itu ya, kenapa jauh-jauh? Rasulun karimun, pas rasulun dhammahnya dua tuh. Ya kan? Di halaman 130 ya, kalau di buku yang baru 130. Ya. Kalau ada yang bawa buku baru yang terakhir di halamannya 130. Ada rasulun karimun. Rasulun itu dhammatain. Ya kan? Karimun sebenarnya dhammatain juga, cuma cara penulisannya dhammah dengan alis tuh, kalau kata ini kayak alis yang miripnya ya. Ini dia dibedakan cara penulisannya. Kalau Rasulun Karim ini dhammahnya ada dua, dhammatainnya, dhammah dengan dhammah ya. Ketika menghadapi kaf, berarti dia saat membaca ikhfa. Rasulun Karim, terus Rasulun Karim, terus apa? Ya maksud saya setelah ayatnya ya. Apakah idhar apa? Yauma idzin basirah. Sebentar. Surat berapa ya? Wujuhu yauma idzin, bukan. Kalau basirah apa ya? Yauma idzin basirah. Kok jadi lupa sih? Ada ingat basirah surat apa? Ya. Maksud saya ingin tahu depannya apa, huruf idhar tah? Apa? Coba lihat. Basirah. Oh. Tapi di sini wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Oh iya. Wujuhun yawma idzin basirah. Oh, kayaknya untuk idhar. Ya. Untuk yang ikhfa dhammatain. Dhammah dengan dhammah, ikhfa dan idgham. Ada kalimat wujuhun yawma idzin basirah. Pas wujuhun ini di surah Al-Qiyamah ya. Coba lihat di surah Al-Qiyamah. Punten, langsung ke Quran. Di surah Al-Qiyamah. Kalau di saya halaman 578. 578 di ayat ke berapa ini? 24. Baris kedua di atas sebelah kiri.
Ya, fasujuhun di situ domatainnya apa? Domatain dua domata atau domah alis? Ayat 24 ya. Dua domah. Dua domah. Terus pas basiroh? Berarti sama. Ya. Lihat. Ketika dua domah, depannya apa tuh? Wujuhui. Idgham. Berarti kan? Ya. Kemudian basiratun ikhfa. Ya, basiratun ikhfa. Berarti untuk yang ditahan, cara penulisannya, kaidah penulisannya domahnya dua. Ya. Tapi kalau domah alis kayaknya untuk idhar. Nah, itu penulisannya seperti itu. Ya. Tapi tetap saja kita katakan itu domatain. Ya. Iya, dulu mah kita nulisnya kayak gitu semua. Taunya. Iya. Tapi ternyata untuk penulisan di Quran cetakan Madinah ya, itu beda. Baik. Jadi dommatain ditulis dua ya. Untuk yang domah berarti untuk ikhfa dan idgham bigunah diantaranya. Kalau untuk yang domah alis berarti untuk idhar. Ya. Baik. Tanda baca yang terakhir adalah tasydid. Cara baca tasydid kita tulis di situ dua. Yang pertama ditekan, yang kedua ditahan. Yang ditahan berapa hurufnya? Dua saja, yaitu nun dan mim. Apabila ada nun dan mim bertasydid, maka cara bacanya ditahan. Agak lama. Agak lama. Wal asri innal wa amman. Nah gitu. Itu tanwin. Baik, itu sudah selesai ya. Sudah berlalu ya kemarin. Kemudian juga cara berhenti di akhir kalimat. Masih ingat? Waqaf. Ada yang ujungnya itu tak marbutoh atau hak marbutoh. Tak marbutoh itu huruf tak yang bulat tuh. Kalau kita menemukan di akhir kata ada tak bulat, maka cara bunyinya gimana? Kita tidak melihat harokatnya seperti apa. Apakah dia fathatain, kasrotain, domatain, pokoknya ha aja. Ha aja. Apa dibacanya ha? Umpamanya nih, al-hafiratu, gimana bacanya? Al-hafirah. Khosiratun, khosirah. Khosiratan, khosirah. Gitu aja pokoknya jadi ha. Kemudian yang kedua, dibaca sukun. Kapan itu? Apabila pertama dia sukun, yang kedua dia harokat, fathah, kasroh, dhammah. Atau dia tanwin, tapi tanwinnya in sama un aja, an nggak masuk. Apabila ada itu maka sukun dibacanya. Kayak rasulun, gimana bacanya? Kalau berhenti rasul, ya kan? Rasulin, gimana? Rasul juga. Tapi kalau rasulan, rasula panjang. Makanya yang terakhir itu dibaca dua harokat. Apabila ada fathatain, itu masuk ke mad iwad ya, dua harokat. Kemudian apabila ujungnya mad tabi'i, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhammah ketemu waw, nah itu dipanjangkan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dua aja, jangan wadkhuli jannati, kepanjangan ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, gitu aja, dua harokat ya itu. Baik, berikutnya kita masuk ke hukum yang sekarang. Tadi kita mereview ya. Hukum yang banyak dipelajari di buku-buku tajwid itu hanya tiga saja. Hanya tiga saja. Yang pertama, hukum nun mati. Di halaman yang baru, bukunya di halaman 126. Nggak tahu yang lama, mungkin
Beda ya. 95. Pertama hukum nun mati dan tanwin. Nah, mungkin kita bertanya, nun mati dengan tanwin kenapa disatuin? Apa jawabannya? Karena tanwin itu sebenarnya nun mati. Ya kan? Tanwin itu definisinya nun mati. Tanwin adalah nun mati yang ada di akhir kata benda. Dibaca tapi nggak ditulis. Contohnya nih, kata benda itu contohnya apa? Masjidun. Ya. Mas atau isim dalam bahasa Arabnya. Masjidun. Kalimat masjidun ujungnya apa? Di atas dal. Di atas dal. Dhamma apa tanwin? Tanwin, masjidun. Tanwin kan? Nah, ketika kita bilang dun, ada n nggak di situ? Ada. N itu kan nun. Berarti sebenarnya tanwin itu adalah nun. Nun mati. Makanya disatukan antara nun mati dengan tanwin. Hukum, nun mati, dan tanwin. Disatuin tuh. Atau tanwin gitu ya. Yang kedua adalah mim. Nun dan mim. Nun dan mim ini agak beda dari huruf-huruf yang lain. Di bab tasydid, nun dan mim disebut. Tadi kan sudah kita sampaikan saat membaca tasydid, cara bacanya gimana? Ditahan dan tidak ditahan. Yang ditahan berapa huruf? 2. Apa itu? Nun dan mim. 2 huruf ini. Dan ternyata di hukum tajwid juga yang dibahas nun mati, mim mati sama. Nun dan mim juga sama tuh yang dibahas. Nun dengan mim. Kemudian, kalau nun dan mim ada ujungnya tuh. Nun mati, mim mati. Berarti kalau mati hukumnya apa itu? Apa ini penyebabnya apa? Penyebabnya berarti sukun. Sukun berarti kan nun mati. Karena hukum itu ada yang disebabkan oleh sukun, ada yang disebabkan oleh harokat. Yang disebabkan oleh sukun itu yang dibahas adalah nun sukun dengan mim sukun. Yang dari harokat nanti panjang pendek. Panjang pendek mad ya, bacaan mad. Ini yang kita pelajari. Jadi 3, nun mati, mim mati, mad. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, nun mati dulu. Di buku lama ada ini enggak? Nun mati itu. Ada yang kayak gini enggak? Ada pembagiannya. Dibagi 2 ya. Oh iya. Baik. Cara membaca nun mati, nah kita di sini fokusnya dengan cara bacanya. Jadi kita dahulukan cara baca. Bukan kita mendahulukan namanya apa, tapi cara bacanya dulu. Di buku-buku tajwid biasa langsung namanya. Nun mati hukumnya 1, ikhfa, iklab, idgham gunah, ilham gunah, idhar, halqi. Biasa fokusnya dengan nama. Nah, kita di sini metode al-mubarak ini fokusnya dengan cara baca. Cara baca ya yang kita dahulukan. Nah, cara bacanya untuk nun mati dan tanwin ada 2, 1 ditahan dan tidak ditahan. Nanti ada penjelasan di situ. Yang ditahan apa saja hukumnya? 1, ikhfa hakiki. Terus ditahan itu maksudnya apa yang ditahan? Ikhfa itu bunyinya ang. Kalau kita baca ang itu hukumnya ikhfa dalam tajwid. Contohnya wal asri innal itu ang kan? Nah, saat kita membaca ang, maka pastikan ang itu agak lama sedikit. Jangan cepat-cepat. Jangan wal asri innal insana itu kurang pas. Harus ditahan. Maksudnya agak lama di situ. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi setiap bunyi ang itu harus ditahan. Itu yang pertama. Kapan itu? Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu paling banyak. Hurufnya ada berapa? 15. 15 itu banyak kalau dihitung. Tapi dengan kita susun sesuai dengan bentuknya tuh, kemiripan bentuknya, ini mudah untuk dihafal. Perhatikan, pertama hurufnya adalah ta. Ta kalau dikasih titik apa? Sa, ya kan? Jadi kita
apa nih? Ta dengan huruf yang miripnya. Ta dengan sa. Kemudian bawahnya da dengan za. Kemudian bawahnya sa dengan sya. Ya, jadi yang pertama tasa, daza, sasha. Ini bunyinya a nih semuanya nih. Tasa, daza, sasha. Berarti dia huruf tipis atau huruf tebal? Tipis. Karena bunyinya a kan, huruf tipis. Huruf tipis itu mulutnya gimana? Ditarik kan? Berarti saat kita membaca ikhfa ketemu dengan huruf-huruf tipis, posisi mulutnya ditarik. Wal asri innal ininya pas ingnya itu mulutnya datar. Sama dengan huruf-huruf yang lainnya. Kemudian yang baris kedua atau berikutnya itu huruf yang bunyinya o. So. Kalau so itu miripnya dengan apa? Dengan do. Hurufnya so dikasih titik jadi do. Kemudian bawahnya to. To dikasih titik jadi apa? Do. Udah 4 tuh. So, do, to, do. Nah, bawahnya memang dia fa, bukan huruf tebal sebenarnya ya. Cuma dari sisi huruf dia agak ada mirip dengan kof. Kalau fa titiknya 1, kalau kof titiknya 2. Maka kita satukan di situ faqo. Jadi sodo, todo, faqo. Nah, ada 3 huruf di bawah yang dia tidak punya kemiripan dengan yang lain di huruf ikhfa ini. Kalau di huruf yang lain sih ada, jim bisa dengan kho, jim bisa dengan ha, ya, ada kemiripan. Tapi yang di huruf ikhfa nggak ada. Akhirnya kita kumpulkan di kalimat jazaka. Biar mudah diingat, karena kalimat jazaka biasa kita ucapkan jazakallah, ya kan? Jazakallah khaira, jazaka, jazaka. Jadi huruf ikhfa ada 15. Pertama bunyi a dulu, ta, sa, da, da, sa, sha. Bunyi o-nya sodo, todo, faqo, sisanya jazaka. Ini harus dihafal. Hafal nggak? Coba tutup bukunya. Takut melihat-lihat dikit. Tutup bukunya semuanya. Ya. Tutup bukunya. Sekarang sebutkan huruf ikhfa. Ta, sa, da, za, sa, sha. Itu yang a ya. Yang o. So, do, to, do, fa, ko. Sisanya jazaka. Nah itu harus hafal. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf salah satu dengan huruf ikhfa ini, maka cara bacanya eng. Engnya ditahan. Eng, agak lama tuh. Itu namanya ditahan. Ya. Tetapi bunyi eng itu tidak sama bunyi engnya. Tapi secara umum eng. Enggak samanya gimana? Ada yang eng, ada yang gitu. Bahasa Indonesia apa itu ya? Samar ya. Biasa ditulisnya samar. Jadi eng itu enggak nempel. Kalau yang pertama nih nempel nih. Eng. Apa yang nempel? Eng. Apa yang nempel tuh? Ujung lidah ya? Pangkal. Nempel ke ujung langit-langit. Atau pangkal langit-langit. Eng. Tapi kalau ada yang nempel nggak? Nggak ada. Jadi cara bacanya ada yang wal asri innal jadi bukan innal insan. Bunyi ang itu hanya untuk 2 huruf di pangkal lidah, yaitu qaf dengan kaf. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf itu posisi di mana tadi? Di pangkal lidah. Pangkal lidah. Aha, goho, koka. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan koka, maka bunyi engnya itu harus eng. Contohnya kalimat nangka. Jadi bukan nangka, tapi nangka, nempel tuh. Sama dengan mingkem, ya kan? Mingkem itu nempel tuh. Jadi angnya itu ang. Sama dengan kof. Cuma kalau kof dia huruf tebal. Huruf tebal berarti mulutnya diapain?
Biasa aja saat kita membaca ikhfa itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Terus kulli syai'in qadir. Jadi nya itu qadir. Sama dengan wing ko. Jadi bukan wing ko, tapi wing ko. Angnya tuh ang banget gitu. Ya. Tapi nanti huruf ikhfa yang lain bunyinya samar. Ya, bunyinya samar. Tapi secara umum bunyinya ang gitu. Tapi ada yang ang, ada yang gitu. Enggak nempel. Jadi aslinya itu kata ikhfa itu lidah kita tidak ditempelkan. Kalau lidah kitanya nempel, itu nanti bunyinya n jelas. An, am, ta. Nempel itu kan an nempel. Tapi kalau lidahnya enggak nempel. Lidahnya enggak nempel. Bisa paham ya? Ini ada dua bagian. Ada yang ikhfanya huruf tipis, ada ikhfanya huruf tebal. Terus gimana cara bacanya? Sesuaikan dengan bentuk mulutnya. Kalau untuk tipis berarti ditarik, huruf tebal berarti tidak. Nah, berarti saat membaca ikhfa depan huruf tebal jangan ditarik. Wah, begitu cara bacanya. Baik, yang kedua yang ditarik iklab. Namanya iklab. Apa itu iklab? Iklab itu nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Ba itu di mana posisi hurufnya? Di bibir. Jadi ada nun mati dengan tanwin ketemu dengan huruf bibir namanya ba. Nah, cara bacanya dan nya itu ditahan. Gitu. Jangan doang. Contohnya di sini kan mim ba'di kan? Mim ba'di ditahan nya itu. Itu namanya iklab. Baik, yang berikutnya ada namanya idgham bi gunnah yang ditahan itu. Idgham itu secara bahasa namanya idkhol. Idkhol itu artinya masuk. Seperti spidol dengan tutupnya tuh ya. Bisa kita tarik, kalau tarik berarti dia ada dua. Ada tutupnya, ada spidolnya. Ketika disatuin, nah berarti jadi satu dia. Kalau disatuin namanya idgham. Bahasa Arab idgham. Ada dua kata umpamanya di sini ada juga di sini ya ada kalimat kullun dengan yajri. Ada kalimat kullun, ada kalimat yajri. Depannya iya tuh, tanwin temu ya. Disatuin kullu yajri. Saat kita membaca idgham bi gunnah, ini kita harus paham dulu artinya nih. Apa idgham tadi? Masuk atau idghal ya masuk ya, menyatu, melebur. Bi gunnah kita pisahkan bi dengan gunnah. Bi itu artinya dengan, gunnah artinya dengung. Jadi dengan dengung. Kalau dengung itu berarti masuk ke hidung. Maka cara baca idgham bi gunnah pastikan masuk ke hidung. Hurufnya ada yani mau. Yani mau. Yani mau ini ya, nun, mim, waw. Ini sengaja kita buat huruf nun dan mim ada di tengah-tengah. Biar mudah kita ingat nih. Tadi kan nun dan mim ini spesial dia, selalu disebut. Di tanwi di tasdid ada nun dan mim bertasdid. Kemudian di apa tadi nih? Hukum nun mati, mim mati. Nah, di sini juga di yani mau nih, nun dan mim itu bisa dipastikan dia akan masuk hidung, gak usah disuruh-suruh. Untuk nun dan mim. Tapi untuk ya dan waw ada kemungkinan orang bacanya nggak masuk ke hidung. Kalau tidak masuk ke hidung berarti salah. Karena biguna artinya masukin ke hidung. Tapi jangan ke hidung semuanya. Maksudnya ke hidung semuanya itu ditutup ininya gitu, masukin semua ke hidung nggak bisa. Kalau nun memang nggak ada udara yang keluar. Coba kita baca contoh nun. Di sini ada kalimat min nutfatin. Coba sama-sama. Min, udaranya ke hidung semua apa ada yang ke mulut? Min nutfah. Ada yang ke mulut enggak? Enggak ada, semuanya ke sini, 100% ke sini dia. Kemudian mim, contohnya di sini mim mani yumna. Coba mim, ada yang ke mulut enggak keluar darahnya? Enggak ada, semuanya ke sini. Itu 100% ke sana. Artinya untuk idgham bi gunnah, nun dan mim nggak usah disuruh-suruh akan ke sana semua dia.
Tapi yang jadi masalah adalah di dua huruf, yaitu ya dan waw. Pastikan saat kita bilang, di sini ada kalimat faman yahdihi, bacanya famai, masuk ke hidung. Kalau famai ke sini doang nih, nggak ada masuk sini, itu belum pas. Baru idgham belum bigunnah. Ya, baru idgham tapi belum bigunnah. Pastikan masuk ke hidung. Famai dengan waw. Contohnya nih, kalau waw di sini adzabun wasib. Adzabun harus masuk ke hidung. Kalau nggak masuk ke hidung belum pas. Berarti baru kalau malu di mulut, berarti baru idgham, baru menyatu tetapi belum bigunnah. Kalau bigunnah masuk ke sini. Khaisum namanya. Ya. Baik lagi ke sana. Jadi yang ditahan itu ada berapa tadi? Di nun mati? Yang ditahan ada 3. 1 ikhfa hakiki namanya. Nun mati bertemu dengan tasadada sasasoda faqa jazaka. Yang kedua adalah iklab. Nun mati bertemu dengan ba. Kemudian idgham bigunnah. Nun mati bertemu dengan yani mau. Ya, kalau semuanya yani mau lari. Cuma lari nanti di pinggirnya nanti ini. Yani mau lari di pinggirnya. Ya, untuk yang lari bila guna. Nah, yang kedua cara bacanya tidak ditahan. Apa aja hukumnya? 1 namanya idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bila bi artinya dengan, la artinya tidak, bila dengan tidak. Gunnah dengung, berarti tidak ada dengung di situ. Berarti tidak masuk ke hidung. Berarti tidak ditahan. Jelas dibacanya. Contohnya nih, khairul lakum. Lamnya nggak ditahan, jangan khairul lakum, nggak ada kayak gitu. Khairul lakum, langsung aja. Ya, mir rabbikum, jangan mir, nggak bisa situ dia, karena dia bila gunnah. Ya itu, paham ya? Hurufnya lari. Jadi kalau idgham digabungkan, yani mau lari. Yani mau diambil oleh idgham bi gunnah, lari diambil oleh bila gunnah. Kemudian yang terakhir namanya idhar. Di sini idhar ada kalimat halki setelahnya. Kenapa ada kalimat halki? Karena nanti ada idhar berikutnya yang lain. Untuk membedakan antara idhar di nun dengan idhar di mim, ini dikasih kalimat setelahnya. Idhar artinya jelas, halki artinya tenggorokan. Kenapa ada istilah tenggorokan di sini? Karena huruf-hurufnya huruf tenggorokan semua. Apa huruf tenggorokan itu? Aha, aha, gokho. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan disebut dengan idhar tenggorokan atau idhar halqi. Hati-hati, ada orang yang bilangnya bukan halqi tapi kholqi. Kalau kholqi dari kalimat kholaqo artinya menciptakan. Iya, bukan halqi. Kalau halqi halak artinya tenggorokan. Habis nggak hurufnya tuh? Huruf J ada berapa tadi? 28. 15 ikhfa, 6 idhar, 6 idgham. 6 dengan 6 12 dengan 15 27 tambah 1 ba, berarti pas 28. Jadi pembagian ini pembagiannya tidak sama ya. Dan ngambil 15, ngambil 1, ngambil 6, ngambil 6 gitu. Jadi idhar 6, idgham 6, 6 gitu. Tambah dengan 15 tambah 12, sisanya kurang 1 lagi, 1 itu ba. Ba itu ada di hukum iklab. Nah, begitu. Tadi belum kita sebut, lupa kita itu alif lam tadi itu ya. Alif lam itu terbagi berapa hurufnya? Contoh apa? Contohnya. Apa namanya hukumnya? Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Alif lam itu bisa juga dikatakan idgham dan idhar. Alif lam qamariyah namanya idhar qamariyah. Alif lam syamsiyah bisa juga idgham syamsiyah. Karena kalau idgham itu kan masuk. Coba alhamdu. Lamnya hilang enggak? Jelas enggak? Kalau dia seperti idhar dia. Asyamsu. Ada enggak lamnya? Masuk kan? Berarti idgham dia. Menjadi menyatu.
Jadi ada juga buku tajwid yang saya baca, dia menggunakan istilah idhar qamariyah dan bukan ikhfa, idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah, idhar qamariyah, ada yang seperti itu. Nah, hurufnya masih ingat nggak ada berapa? 14 berarti pas tuh ya, 28. Kalau yang nun mati nggak pas, tapi kalau untuk alif lam pas semua hurufnya. Syamsiyah dengan qamariyah semuanya 14, 28. Masih ingat berapa apa aja hurufnya? Yang syamsiyah coba. Ujung lidah 12. Syamsiyah itu ujung lidah ada 12. Tinggal tambahin syadha. Syadha. Kalau qamariyah huruf tenggorokan, huruf bibir itu udah berapa tuh? Udah 10. Tenggorokan bibir 10 tuh. Tambah yang belumnya pangkal lidah koka. Tambah koka berapa? 12. Ya kan? 6, 4, 2 berarti 12. Sisa berapa yang kurang? 2 lagi. 2 itu jaya. Jadi tenggorokan, pangkal lidah, bibir, jaya. Kalau samsiah, ujung lidah semua tambah syadha. Nah itu. Ada yang mungkin paham, ada yang nggak paham kelihatannya dari ininya nih. Ya, kalau kita tahu skema, maka mungkin paham. Tapi kalau skemanya belum masuk, bingung kita. Karena di situ ininya, kuncinya di skema itu. Idhar qamariyah. Ya dua-duanya boleh saja. Cuma kita sudah terbiasa dengan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Ya, kita sudah terbiasa dengan istilah itu. Para ulama membuat istilahnya banyak sih, istilahnya. Ya. Tapi jangan dibaca lam alif, harus alif lam. Jangan lam alif syamsiyah, lam alif qamariyah. Bahkan yang pertama alif dulu baru lam kan. Kalau lam alif berarti lam dulu baru alif. Kalau lam alif itu yang la, itu lam alif namanya. Tapi kalau yang alif, lam, kan kita nulisnya alif dulu nih. Alif baru lam kan, al bacanya. Jangan lam alif. Jadi beda antara alif lam dengan lam alif. Paham ya? Fa ammal ladzina kafaru فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ya, coba ada nggak yang nun matinya di situ? Nun mati nggak ada. Tanwin Tanwin. Ya, pertama tadi hukum yang kita yang sudah kita praktekkan tadi, ada nggak di sini? Ada. Yang pertama ada bang syadida. Nah, bangnya di sini ditahan. Ada bang syadida. Kalau dunia hukumnya apa? Namanya idhar mutlak. Karena harusnya nun ketemu ya itu idgham digunakan tadi ketemu dengan yani mau. Tapi di sini nggak dibaca duya. Kalau saat idgham sih Fid dunya. Fid dunya gitu. Tapi kan nggak dibaca kayak gitu. Dibaca idhar. Jadi namanya idhar mutlak. Idhar mutlak itu hukum idgham dibaca idhar. Dunya. Lanjut. Ada yang lagi tuh min nasirin. Apalagi min nasirin tuh? Idgham di sini ya. Ditahan min nasirin. Ya, silakan berikutnya. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Fayuwaf. Ulang coba fayuwafnya. Fi-nya panjang. Oke.
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Ya. Ada coba yang huruf hukum nun mati dan tanwinnya? وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya, lanjut. Zalika natalu. Coba za-nya kalau ada z sedikit. Za ujung lidah tempel ke ujung gigi seri atas. Za. Zalika nataluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Ya. Jut. Nun mati nggak ada di situ ya? Ya, jut. Innal masala Isa indallahi. Innya ditahan. Indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin. Ming ikhfa tuh. Min turabin summa qala lahu kun fayakun. Ya. Di situ ikhfanya ada berapa? Banyak tuh ya? Ya. Ya, 4 ya. Di sini tahannya sama tuh. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi ditahan. Lanjut silakan. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtari. Ya, ada nun mati ketemu mim. Apa ini sini namanya? Idgham. Ada idgham bila guna juga ya. Mir rabbik dengan fala takum intan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'allaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya, ada di situ yang nun mati. Pamanja mim Pertama faman ha. lab Ya, tuh mim ba'di. mim ba'di Ada lagi wa anfusana wa anfusakum. wa Itu anfusakum. di situ. Ya, lanjut silakan. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Ya, ada di situ. وما من إظهار. Apa masuknya? إظهار. Ya. Lanjut. Fa'in Ya. fa'in tawallaw fa'innallaha alimun bil mufsidin. Di sini yang ditahan ada 3. Pertama fa'in tahan, fa'innallaha guna musyaddada, alimum iklab di situ. Fa'in tawallaw fa'innallaha alimum bil mufsidin. Ulang coba.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Pas. Lanjut. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء Sawa panjangin. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا Ulang. وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن Kepanjangan. Faqulu syhadu bi. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ya, lanjut. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل Ingnya ditahan. وما أنزل التوراة والإنجيل Kenapa tunya dipangangin? وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. Ulang dari illa, mim ditahan, mim iklab. Dari illa. وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده Ya. أفلا تعقلون. Ya, lanjut. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya, lanjut. Makana Ibrahimu Yahudiyyan yawala. Ya, di sini ditahan. Idgham. Maka Ibrahimu Yahudiyyan. Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala nasra wala nasraniyyan. Nimnya jangan ditahan, tekan aja. Yang ditahan itu kalau datasid cuma dua, nun dan mim. Ini ya. Wala nasraniyyan.
Ya. Makana Ibrahim Makana Ibrahimu Yahudiyau. Jangan ditekan. Jangan ditahan. Diyau, jangan diyau tapi diyau. Makana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyau walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, di sini yang ditahan ada berapa? Apa yang tadi nun mati? Ya, wow. Pertama, maka Ibrahimu Yahudi, yau 1. Wala Nasrani, yau 2. Walakin 3. Hanifam 4. Muslimau tuh banyak. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi ada di sini ada ikhfa dan juga ada idgham biguna ditahan. Lanjut. Mas, bentar, maaf. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabau bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzin wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul. Jangan ditahan. Wallahu waliyul mu'minin. Ya, lanjut. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya, pas baik. Jadi kalau baca kemudian sesuai dengan kaidah enak kedengarannya. Tapi kalau membaca kemudian tidak sesuai dengan kaidah, ibarat polisi ngelihat orang di lampu merah lari aja gitu, atau ibarat polisi ngelihat orang yang bawa motor nggak pakai helm di jengkel gitu. Kalau polisi mah ya, nah, kenapa? Karena aturannya harus pakai helm, nah, gitu. Harus ditahan, nggak ditahan, harus nggak ditahan, ditahan. Oh, dan tapi insya Allah dengan latihan terus saja begitu ya, sedikit-sedikit nanti terkikis. Karena baca Al-Quran ini untuk sampai lancar sesuai dengan tajwid perlu proses. Insya Allah kalau kita terus-terusan hadir, ujung-ujungnya sekalipun pertemuan sekarang belum paham, namun mungkin kedua, mungkin ketiga, suatu saat nanti akan paham. Karena orang yang paham hari ini, dulu juga nggak paham sama. Jangan dikira udah paham langsung baru lahir udah paham nggak. Ya, kayak ini nih, siapa tuh? Sekarang udah gede sih, ada si Ahmad dan Kamil tuh, yang hafal Qurannya kayak komputer. Disuruh baca mana saja dia mah bisa menyebutkan tuh. Dulu masih kecil, sekarang udah gede, saya lihat di YouTube tuh. Mungkin udah mau kuliah kali beliau sekarang ini. Itu hafalnya lancar sekali.
Kita jangan melihat lancarnya hafalan dia. Kita bayangkan bagaimana dia memproses dirinya itu. Kata gurunya, beliau itu tilawah tiap hari 15 juz. Kita baru berapa juz tilawahnya? 2 hari hatam. Iya, artinya kalau sampai hafal kayak gitu, lancar begitu, berarti tilawahnya banyak. Kita makan taunya dia lancar gitu. Oh, di balik kelancaran itu ada proses yang luar biasa. Kalau sering masih lancar, Iya. masih hafal. Karena waktunya beliau memang saat itu di Quran aja. 15 juz per hari. Masya Allah. Iya. Ya. Iya. Benar-benar fokus dia. Makanya beliau memang fokusnya di Quran. Beruntung sekali orang tuanya, Masya Allah ya, punya anak yang hafid Quran, kemudian lancar musim itu. Mimba di, karena masuk ke teori yang di buku itu dia hak di situ, ujungnya hak. Ya, panjang itu. Ya, iya. Kalau panjang itu kalau diwasolkan. Kalau diwasolkan panjang, tapi kalau enggak kembali. Berarti dia dibaca hak. Tapi kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.